Ketemu lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu bahagia dan semakin sukses ya. Kali ini kita akan mencoba untuk mendengarkan komentar daripada netizen plus 62 ya, tentang marah-marahnya Yusuf Mansur yang sampai menggebrak meja ya. Kita akan lihat komentar dari para netizen tersebut tentang Yusuf Mansur itu gimana ya. Sebelumnya, jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Subscribe ini adalah gratis, walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini ya. Oke, kita akan lanjut. Kita ambil di channelnya Pesona TV Official ya. Ini sudah diupload sekitaran 5 hari yang lalu ya, dengan judulnya Yusuf Mansur marah besar sampai gebrak meja. Apakah stres? Ya, stresnya ini tanda tanya ya. Oke, kita coba klik ya. Belanja online tapi nggak punya rekening bank atau kartu kredit, belanja pakai Shopee COD aja. Bener banget nih. Ini judulnya Yusuf Mansur. Ketemu lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita coba akan bacakan ya. Jadi selama 5 hari ini di channelnya Pesona TV Official tentang Yusuf Mansur marah-marah, gebrak meja, stresnya tanya ya, yang sangat viral sekali ya, yang mana video tersebut itu sebenarnya bukan video baru ya, tapi video lama ya. Berdasarkan data yang saya lacak gitu ya, datanya itu bersumber dari PayTrend Official ya, dalam acara Sewindu PayTrend ya, dimana disitu dijelaskan sambutan sekaligus doa yang disampaikan Ustadz Yusuf Mansur dalam acara Sewindu PayTrend. Banyak hal yang dapat kita pelajari dan ambil hikmah dari apa yang disampaikan beliau ya. Itu diupload sekitar tanggal 26 Agustus 2021 dan barusan aja beberapa hari atau beberapa minggu ini menjadi tren. Cuplikannya itu sangat tren. Cuplikan yang membuat tren itu marah-marahnya ya. Jadi marah-marahnya gebrak meja, terus emosionalnya daripada Ustadz Yusuf Mansur itu yang menjadikan sebuah viral gitu ya. Kita coba akan bacakan daripada komentarnya ya, komentar para netizen plus 62 gitu ya. Gimana komentar mereka ya? Apakah komentar mereka itu sangat support Yusuf Mansur atau justru sebaliknya ya? Kita coba akan lihat. Marsitin FNU ya, awas jantungan lu copot cuk gitu. Ini komentar daripada Marsitin FNU ya. Jadi mungkin dia mewanti-wanti ya, jangan emosi gitu, maksudnya jangan emosi banget gitu. Kalau emosi bisa jantungan gitu ya. Terus Parwanto ini juga menimpali, dulu duit sedekah dan invest, dulu panen duit sedekah dan invest, kini giliran digugat. Sok gila. Mansur memang jago berakting, padahal foya-foya ke Dubai sambil cekikian gitu ya. Pak Wanto ini mengomentari, dulu itu kamu panen duit dari sedekah dan investasi, kini giliran digugat gitu ya. Jadi Pak Wanto ini
mengomentari dengan dulu kamu itu banyak uang dari sedekah juga investasi gitu ya. Terus dilanjut oleh Paimo JR ya, sudah bohong tapi tidak merasa, dia mikirnya itu duit jamaah yang disedekahkan kepadanya. Pintar sekali alibinya untuk memiliki duit orang. Ilmu agamanya bagus tapi tidak diamalkan, hatinya telah dibutakan oleh ketamakan. Nggak akan merasa bersalah orang sudah buta hatinya, semoga diberi hidayah ya. Kaimo ini mengomentari bahwa Yusuf Mansur itu katanya bohong, sudah bohong tidak merasa gitu ya. Terus dia itu berpikir, Kaimo itu berpikir bahwa uang sedekah yang diberikan Yusuf Mansur ini dibuat oleh Yusuf Mansur pribadi ya gitu ya, tidak disedekahkan ke tempat lain gitu ya. Pinter alibinya untuk memiliki dua orang ya. Jadi Taimur itu memberikan pesan alibi, apa yang dilakukan Yusuf Mansur itu sebuah alibi gitu ya. Kita lanjut ya. Pajero tup cup cup cup, malu Islam kok buat gitu. Cup cup itu anu ya, terkadang beberapa netizen itu menyebut Yusuf Mansur sebagai ucup gitu ya, terus disingkat cup cup gitu ya. Dia mengatakan Yusuf Mansur itu maluin Islam gitu ya katanya ya. Terus Hasban Hamdan, gampang cari duit 1, triliun, nggak ngamen cup, kumpulkan daun konter bisa jadi duit ya. Jadi Hasban Hamdan ini mengomentari cari duit 1 triliun itu gampang gitu ya, nggak perlu ngamen gitu ya. Pak Ustadz, kumpulkan daun konter itu bisa jadi duit gitu ya. Lalu ditimbali lagi pemburu Yusuf Mansur. Nanti kalau sudah tertangkap kita ulang-ulang lagi ini ucapannya, bilang kalah gitu ya. Jadi pemburu Yusuf Mansur itu, kalau Yusuf Mansur sudah ketangkap polisi, coba diulangi itu kalimat kalah gitu ya. Terus jadi natural, Ustadz yang dipikirkan hanya uang. Ustadz apa ini nggak jelas ya. James Natural ini mengomentari, kok Ustadz kok yang dipikir uang gitu ya. Ustadz apaan ini, nggak jelas gitu ya komentarnya ya. Mungkin yang dimaksud memang setiap kali Yusuf Mansur berdakwah gitu ya, ceramah, itu memang dia menekankan pada sedekah gitu ya, sedekah dan sedekah gitu. Memang sebenarnya baik sih kalau kita kontak daripada takwa ya. Jadi ketika kita sedekah, kita minta pada Tuhan, itu sebenarnya nggak masalah gitu, daripada sedekah untuk minta ke orang, itu enggak. Karena kalau minta ke Tuhan, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jalurnya banyak cara, bisa lewat orang tersebut yang kita sedekah ataupun lewat jalan lain ya. Lalu perjalanan hidup mengomentari sukses selalu buat ini enggak ada hubungannya Mansur ya, kita lewati aja. MC Ayu, sahamnya triliunan tapi kalau yang nggak invest nggak dikasih hasil ya percuma saja, atau kawus gitu ya. MC Ayu mengomentari memang sahamnya triliunan tapi kalau yang invest nggak dikasih hasil ya percuma aja gitu ya, maksudnya seperti itu. Mungkin MS Ayu ini pernah mendengar ya, banyak sekali usaha Yusuf Mansur yang nggak ada laporannya dan sebagainya, sehingga orang bingung apakah sudah profit atau enggak, seperti patungan usaha, hotel dan sebagainya ya. Terus Halma Ahar gitu ya, makanya kalau beli ustadz harus hati-hati, jangan gampang menyebut ustadz, lihat dulu keilmuannya, tata keramanya, cara bicaranya. Kalau ustadz sudah mumpuni keilmuannya, dia tidak pikir masalah urusan dunia ya. Jadi Alma ini mengomentari hati-hati dengan ustadz. Kalau ustadz beneran ini biasanya nggak mikirin urusan dunia, itu maksudnya seperti itu ya. Terus ada lagi Hasban Hamdan, kita nggak bakalan gitu, yang komentari ya, karena di video ini menyebutkan kita nggak bakalan
kalah, kita nggak bakalan ketangkap, kita nggak bakalan penjara dan sebagainya ya. Terus ada yang komentari Agung Pras ya, buset gitu ya. Lalu Purwanto SPD, sekarang ini banyak kucing liar. Nah, ini nggak ada ya, nggak ada hubungannya ya, kita lewati aja. Kuda putih, Ustadz kok begini bisnis mulu yang dibahas, kayak takut miskin ya. Yang komentari kok yang dibahas cuma uang terus gitu ya, takut miskin ya, maksudnya seperti itu. Devi Ramdhani, cup ya, cup itu artinya ucup ya, karena itu termasuk kadang dipanggil ucup, kalau nggak salah itu informasi yang saya dapat ketika kecil panggilannya ucup gitu ya. Terus Bintang Al-Fatah, kasihan si Jaman Mansur ya. Ya memang Jaman Mansur, Jaman Mansur gitu ya, itu salah satu namanya dia juga ya, kalau nggak salah Jaman Koptik Mansur kalau nggak salah ya. Ucuk hancur gitu, maksudnya Ucuk atau Yusuf Mansur itu hancur, tanda tanya tapi gitu ya. Terus ada yang mengomentari yang bernama Mun ya, ini isinya apa toh? Yo, ini bahasa Jawa ya, artinya ini isinya apa ya, mungkin yang dimaksud kok marah-marah gitu loh, isinya apa gitu ya. Itu adalah sebagian komentar-komentar yang ada tentang Yusuf Mansur oleh netizen plus 62 ya. Jadi kalau dilihat di video channelnya YouTube Pesona TV Official ya, tentang Yusuf Mansur, ini banyak komentar-komentar yang nadanya lebih negatif ya. Ya kemungkinan memang situasi sekarang ini memang kita harus pahami ya. Sekarang ini Yusuf Mansur banyak sekali digugat oleh banyak orang ya, baik itu individu maupun kelompok gitu ya. Banyak sekali orang-orang merasa kecewa ya tentang Yusuf Mansur ya, baik itu paytrendnya. Dan kalau ini memang pembahasannya adalah waktu di paytrend, jadi marah-marahnya Yusuf Mansur itu dikarenakan paytrend ya. Ya kita nggak tahu ya detailnya bagaimana sebenarnya paytrend dalam konteksnya, kalau karena dapat informasi itu tidak bisa dipakai, ada yang pencairannya nggak bisa dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya kalau masalah sepele seperti sebenarnya kalau diinformasikan itu sebenarnya bisa sih dikonfirmasikan gitu ya. Sedangkan kasus-kasus hukum yang terjadi di Yusuf Mansur sekarang ini banyak sekali, itu memang kalau saya pribadi menilainya karena kurangnya transparan gitu ya. Jadi sehingga menimbulkan hal-hal yang gimana gitu ya, kebenarannya kita juga nggak tahu gitu. Kalau pengalaman saya sendiri, saya pernah dengan Yusuf Mansur juga masalah itu awal berdirinya Daku Travel. Daku Travel itu sendiri kan sebenarnya namanya kalau dulu kalau nggak salah Al Amin, kalau nggak salah ya, itu dia ngambil dari Al Amin terus dimiliki oleh Yusuf Mansur. Waktu itu namanya Al Amin itu saya masih posisinya dikasih ya, setiap bulan itu dapat bagi hasil gitu ya. Tapi setelah berubah menjadi Daku Travel itu saya nggak pernah dapat bagi hasil, juga tidak ada laporan ya, laporan secara lewat email dan sebagainya itu nggak ada. Sampai saya waktu itu mencoba untuk ikut umrohnya Yusuf Mansur. Di situ saya ketemu orang-orang kok banyak yang diumrohkan gitu ya, diumrohkan, sedangkan saya sebagai pemilik saham dari Daku Travel kok nggak pernah dapat bagi hasil, kok dia kok malah justru mengumrohkan orang lain. Dari situ saya putuskan untuk keluar. Jadi sahamnya saya jual. Memang nggak terlalu untung menurut saya karena sudah beberapa tahun, sudah cukup lama, tapi
nggak ada hasil istilahnya orang ya, daripada uang nggak kembali ya sudah saya tarik. Dari situ memang saya kecewa dengan manajemennya Yusuf Mansur ya, kecewa kenapa ya orang yang diumrohkan gitu ya, kenapa tidak memprioritaskan dari bagi hasil dari saham Daku Travel gitu ya. Dari situ saya kecewa kayak keluar. Mungkin teman-teman yang lain kekecewaannya ya mungkin seperti itu ya, tidak ada transparansi gitu, tidak ada laporan gitu ya, sehingga menimbulkan tanda tanya besar gitu ya. Untungnya saya posisinya ya bisa dikatakan kalau untung enggak, balik modal lah, anggap aja balik modal gitu aja. Jadi banyak informasi-informasi secara menyudutkan Yusuf Mansur itu kemungkinan besar seperti itu gitu ya. Kalau satu orang, dua orang yang dikecewakan Yusuf Mansur mungkin bisa jadi tertutupi gitu ya, masih tertutupi. Tapi sekarang itu banyak sekali. Kalau Anda lihat di channelnya Pak Darso ya, itu sangat banyak sekali orang-orang yang kecewa dengan Yusuf Mansur ya. Itu ajalah informasi yang bisa saya sampaikan tentang komentarnya daripada netizen plus 62 tentang Yusuf Mansur, terutama tentang video yang viral akhir-akhir ini ya, yang marah-marahnya Yusuf Mansur itu sampai gebrak meja ya, emosinya sangat tinggi sekali ya. Dan jika kalian merasa puas dengan video ini, bisa Anda share ya ke teman-teman Anda biar mereka bisa melihat tentang Yusuf Mansur. Juga kita bisa belajar dari kejadian seperti ini agar kita itu bisa menahan emosi ya, terutama di depan publik gitu ya, agar tidak menimbulkan persepsi yang macam-macam ya. Itu aja, semoga selalu happy dan sukses ya.